Hi guys. Hello. Hai semuanya, selamat malam. Hai. Enggak telat, aman saja. Bantu aku untuk membatalkan puisi, tidak boleh. Nggak boleh membatalkan puisi, wajib. Hai. Kok sepi, baru mulai kak. Kok sepi juga nggak masalah gak sih, siapa tahu yang lagi di jalan pulang atau mungkin udah tidur. Hai guys, lihat. Ada Totoro, lucu banget ya gak sih? Tada. Terima kasih kak. Bertepatan dengan War PC. Iya kak, semangat warnya. Kita dapat kesempatan untuk mengobrol ya guys bulan ini. Totoro, kok Totoro sih? Gemas kan? Ada lagi. Tada. Berhubung udah mau Natal juga jadi tada. Terima kasih Kak Syawal mas batangnya. Selama ini ya. Guys kan harus lihat sesuatu guys. Guys kan harus lihat sesuatu guys. Kageyama. Tada. Main bola. Nih main bola sama Kageyama. Oh ya guys, ada hal lain sini nih. Up. Sini sebelah sini aja, nggak bisa aku. Up. Sini. Sini sebelah sini. Nih sini. Sini, naik sini. Mana sih naik? Ya. Naik. Naik sini. Nah. Dadah halai. Happy birthday. Lihat sana. Hai. Hip parlay. Hah? Begitu sih dianya. Apa? Itu say hi dulu. Hai. Hai. Bye. Kamu turun ya. Oke, udah bobo sana. Sabar. Wah. Tadi dibanding dulu kayak dia sekarang lebih anteng gitu guys. Tuh phone aku tidak jelas ya. Jadi kita bikin gini aja deh. Udah. Bulunya dipotong aja Le, katanya masa bulunya mau dipotong Le. Tuh, dia marah. Udah boleh berisik, Bobo. Ale. Ih, nggak boleh berisik. Tuh guys, dia marah kan. Siapa yang suruh dipotong bulunya? Ayo. Oh iya, ngomongin, aku belum ngomong apa sih? Kalian lihat gak sih tadi di PM? Tebak aku tadi lagi sama siapa guys? Cluenya berponi juga, ayo. Generus banyak yang poni lagi. Cluenya berponi juga. Tebak aku sama siapa tadi? Banyak tuh, iya kan? Makanya biar susah. Kalau misalnya cluenya terlalu gampang, ketebak lah, kocak.
Salah, aku tadi sama Naila. Aku tadi lagi sama Naila, Cang. Sama Naila. Naila juga poni loh BTW, bukan Naila doang di dunia ini yang poni. Ada Naila juga, guys. Ya aku sama Naila. Iya, Naila. Aku sama Naila. Sama si Jepang itu lagi. Iya sih, aku sempat kemarin itu beberapa kali emang selalu makan sama Naila. Cuma hari ini emang aku jalan-jalan sama Naila gitu lah. So fun. Lalu tadi kita obrolannya random banget guys sama aku sama Naila. Tadi kita dari jam berapa gitu sampai jam berapa, kayak lumayan lama tadi. Tumben aku lah kacak. Naila lagi mau nolok demi apa sih? Biarin aja, biarin. Hobinya dia. Jadi makan miso nggak? Enggak. Karena tadi mami udah beli makanan, jadi aku makan yang ada. Aku nggak bikin miso soup. Aku mau siapa nih? Jadi lebih enak. Kalian ini nggak sih suka kira-kira girls kayak sih guys? Jadi aku setiap dapat kira-kira girls tuh senang. Tapi aku tuh selalu kayak, aduh gimana ya ini? Gimananya ini tuh kayak tentang candy guys. Kayak sebelah aku tuh imut semua. Kalian lihat Kimi sama lihat Ripka coba. Aduh, akunya tuh bingung dari awal harus gimana. Nanti kayak ya udah sih. Bukan gimana sih, tapi kayak menyesuaikan ekspresinya gitu. Karena mereka nggak usah berekspresi pun, kadang kalau ngeliat mereka tuh kayak cara ngomong mereka aja kayak imut gitu kan, gemes. Terus kayak apa ya, ekspresi yang mereka keluarkan tuh kadang mereka ngomong biasanya ketawa mereka aja tuh rasanya kayak imut gitu kan. Jadi kayak sulit gitu rasanya. Jadi udah gitu. Terus apa lagi ya, udah sih itu aja sih menurut aku yang agak sulit. Cuma aku suka kira-kira girls karena ini guys, jadi pas dari blok 1 terus masuk ke unit aku, terus dari yang lagu setelah unit visual ke encore, itu tuh kayak wah beda-beda banget gitu loh. Jadi kayak seru. Ya kan, jadi kayak seru aja menurut aku. Lagu juga enak-enak guys. Ya kan. Belum. Iya, sebenarnya poninya tuh kalau teateran yang lain kayak aku belum kepikiran bakal pakai. Cuman ya udahlah guys, kalau aku pakai juga di teater lain terus kenapa? Kayak pengennya sih nanti pas di setiap candy doang, tapi kalau misalnya tiba-tiba di teater lain aku pakai, ya udah. Terima kasih ke Syawal supportnya. Kan lagi war ya, semangat ya. Kan bisa nggak sih war sambil nonton aku, atau kan kayak harus fokus? Kalau harus fokus oke, kan fokus dulu aja guys. Jam 10. Itu soal tadi ada yang bilang lagi pada war. Tapi emang menurut aku kira-kira girls tuh apa ya, setlistnya tuh gak ada diemnya gitu rasanya, jujur. Kayak menurut aku malah paling enggak apa ya, paling energinya tuh ya yang 4 lagu pertama tuh kayak terus pas blok tengah tuh kayak ya dah kita setengah aja gitu kan. Terus kalau misalnya udah encore menjulang tinggi ke atas langit guys, enggak sih, blok 1 tuh udah kayak ke alam semesta, kayak udah keluar angkasa lain gitu rasanya powernya tuh.
terus udahannya balik lagi ke bumi, terus nanti pas encore naik lagi. Jadi kayak makanya kalian jangan heran ya guys kalau misalnya poni aku pas lagu pertama masih bagus, lagu kedua masih bagus, tiba-tiba lagu ketiga ke lagu keempat udah kayak mencong sebelah. Itu udah. Soalnya pas udahannya pas di blog pas di itu lagi, pas di lagu setelah terima kasih Kak Rifki Mas Batang ya, setelah unit itu tuh lagunya nggak harus yang kayak gitu, jadi poninya nggak hancur guys. Tapi kalau misalnya udah masuk encore, wah itu juga balik lagi sih, poninya hancur lagi. Tapi emang kira-kira Rose tuh keren banget tau, beneran mengeluarkan semua energi yang kita punya. Aku nggak nyangka. Kan sebenarnya guys waktu itu kan pernah pas lagi latihan kira-kira Rose gitu kan, lagi GR gitu-gitu. Aku tuh apa ya? Aku tuh kalau misal kepanasan itu tuh pasti muka aku merah banget kalau kepanasan. Waktu itu makanya aku pernah bilang pas aku lagi live, kalau misal kepala aku lagi panas tuh pasti telinga aku yang merah kan. Tapi ini tuh satu tubuh aku panas banget, rasanya bener-bener kayak udah nggak ada angin, terus kan gerak terus kan, terus jadi kayak tubuhnya pasti otomatis panas semua dong, dari ujung kepala sampai ujung kaki rasanya panas banget. Itu muka aku parah banget merahnya, padahal kan nggak kena sinar matahari kan, ya udah kayak tubuhnya panas aja. Itu tuh muka aku merahnya parah banget guys. Kan padahal aku kayak udah makeup, aku udah pakai blush on ceritanya ya, saking merahnya tuh kayak rasanya pakai blush on satu muka, jadi bener-bener semuanya merah, bener-bener kayak kepiting rebus, kalian tau kan merah, merah itu. Tapi kalau misalnya kayak lagi ada AC itu nggak semerah itu guys. Kayak misalnya lagi show itu nggak merah, cuma pas itu kan mungkin AC-nya lagi nggak yang full banget gitu kan, jadi beneran semerah itu mukanya, parah. Badan aku juga kan panas ya, jadi merah semua kulitnya, bener-bener semerah itu, parah sih, nggak nyangka banget. So itu kan full kan dari lagu yang pertama sampai lagu yang terakhir. Jadi pas lagi latihan tuh kayak itu pas awal-awal cobain dari satu sampai terakhir gitu loh. Jadi kan sebelumnya kan cuma cobain beberapa lagu gitu kan. Terus ini cobain dari satu sampai yang terakhir. Jadi kayak kalau dicobain semuanya runtut tanpa ada MC atau apapun itu, jadi kayak semerah itu ya. Ya gitu lah guys, aku pun tak tahu ya. Tapi di Tuhan sih pas show nggak merah ya. Terima kasih Kak Damara Mas Batangnya. Jadi kita see you VC, oke. Mereka kayak apa, kayak kepiting rebus. Serius. Nojok. Kamu udah minum matcha hari ini? Enggak, aku tidak minum matcha. Aku juga nggak minum kopi loh guys hari ini. Iya, aku nggak minum matcha, nggak minum kopi. Iya. Aku juga hari ini kayak belum makan buah. Udah belum ya? Belum deh. Tapi tadi aku sama Naila beli minuman gitu, kayak bukan jus sih, tapi kayak rasa buah gitu. Itu ada kiwinya sih punya aku. Tapi cuma 2, jadi aku nggak hitung itu sebagai makan buah biasanya aku. Karena biasa aku makan buah banyak. Gak bagus kopi mulu, iya makanya aku nggak ngopi, kecuali lagi latihan baru kopi. Lagian kemarin juga aku ternyata nggak minum kopi loh pas show. Tidur normal nih, nggak tahu ya, aku kayaknya ya. Diusahakan tidur normal, tapi belum tahu. Emang nggak pernah bener itu jam tidurnya guys, tapi kayak udah aja gitu. Makmal udah sudah dong, tenang. Kalian udah belum? Udah makan malam. Terima kasih Pak deh Mas Batangnya. Gitu. Kayak makan mantap. Jujur guys, aku tuh lagi mencoba untuk apa ya?
mix and match baju-baju aku tuh di lemari aku itu sebagian besar ya, 70% kan lemari aku dibagi dua gitu ya, ada yang atas yang lipat, satu lagi yang bawah tuh yang gantung kan. Tapi kayak 70% di bagian atas itu isi kaos semua guys, terus sisanya baru yang kayak ya udah yang kayak gitu. Tapi aku tuh nggak sebanyak itu outer, kecuali cardigan, jaket gitu-gitu, itu baru dia yang digantung kan. Jadi kalau misalnya buat apa ya, ya kebanyakan baju kaos intinya isi gitu, makanya kayak terus apakan gitu. Aku pengen beli yang kayak basic, baju-baju basic yang bisa di mix and match, cuman aku kayak masih nggak tahu. Masalahnya ini style aku tuh mau dibawa ke arah mana, itu yang aku nggak tahu guys. Karena kalian kalau lihat di IG aku juga, style aku tuh nggak pernah menetap kan. Kamu kan nggak ngerti ya guys, pokoknya nggak pernah menetap gitu. Jadi kayak aku masih belum tahu mau dibawa style aku kemana gitu. Ya kan, aku masih kayak pengen nyoba-nyoba gitu loh guys. Makanya sempet aku pakai yang kayak jaket kulit, sempet aku balik lagi ke yang pakai rok, terus juga iya yang kayak gitu-gitu, pakai sweater-sweateran atau pakai dress gitu-gitu. Jadi kayak aku tuh maksudnya suka semuanya, gimana dong guys, kayak gak mau nentuin satu aja kan. Kita memiliki hak ya guys untuk mencoba berbagai macam style. Jadi kenapa tidak, kenapa harus satu aja gitu, selagi bisa semua aja dan cocok semua, kayak ya udah gak sih, ya kan. Selama cocok semua ya kenapa tidak, kalau nggak cocok ya nggak usah. Tapi kalau selama cocok dan kitanya pede, ya udah ayo. Makasih Kak Eriko mas batangnya. Ya kan. Ya right. Kalian juga ada yang kayak misal aku lagi pakai outfit yang kayak gini kalian suka, tapi ada juga yang aku pakai outfit ini kayak kok gini sih Arali, tumben bajunya kayak gini outfitnya. Ada juga yang kayak pas aku pakai yang ini kayak kok Arali bisa kayak gini sih, biasanya pakai outfitnya yang kayak cewek banget atau yang apa banget. Jadi kayak pasti respon orang kan juga beda-beda ya guys. Terus kayak pasti ada yang beberapa respon yang kayak menarik respon baru ataupun orang baru, ada juga yang kayak ya udah gitu, ngerti kan maksudnya. Pokoknya setiap sebenarnya rata-rata kalau misalnya ada pergantian style ya guys, itu pasti ada respon baru, tapi responnya emang beda-beda. Ada yang kayak shock bisa begini, ada juga yang kayak pangling bisa begini. Jadi kayak emang pasti beda-beda, and that's fine. Karena aku sendiri memberikan respon ke diri aku pas pakai style yang beda juga, kayak ih ternyata masuk juga ya, ih kok yang ini kayak nggak cocok kayak gitu. Jadi kayak ya udah, it's fine. Ya kan, so kayak seneng gitu loh. Aku kayak ya aku bersyukur aja guys, sebenarnya ini kayak normal ya, cuman kayak aku bersyukur aku bisa stylenya tuh bisa nyobain style ini, style itu, style ini, style itu. Karena kan mungkin ada beberapa orang yang kayak nggak bisa kan, dengan satu dan lain hal mungkin nggak bisa gitu. Jadi kayak aku bersyukur selagi aku bisa, I have free will guys untuk mencoba berbagai macam style kan. Jadi kayak me happy gitu. Terima kasih Kak Damara, mas batangnya. Apa tadi tuh? Christmas wishes kamu apa tahun ini? Terima kasih Kak Eriko mas batangnya. Christmas wishes aku pengen ini sih, pengen bisa ikut Natal di gereja sebenarnya. Karena kan kadang tuh Natal di gereja nggak pas tanggal 25 juga ya, maksudnya di gereja aku gitu kan. Ada beberapa gereja tuh yang kayak nggak pasti tanggal segitu gitu loh guys. Kalau tanggal 25 kan udah pasti libur ya, maksudnya udah pasti ada Natal kan, dan pasti libur. Tapi kan di beberapa gereja tuh nggak pas tanggal 25. Makanya aku berharapnya nanti kalau misalnya di gereja aku bisa ikut, entah itu tanggal 25-nya atau mungkin lewat atau sebelum tanggal 25-nya. Aku harap aku bisa ikut di gereja aku gitu. Terus sih Christmas wishes aku tahun ini gitu. Kalian apa guys? Gak usah pakai buat tidur gak?
kayaknya enggak deh. Ya kan. Aku kalau misalnya Natalan di gereja jadi ingat Ripka, tahu aku pernah Natalan sama Ripka soalnya. Gue bisa, amin. Iya, karena kadang tuh emang ada yang merayakannya nggak di pas tanggal itu juga guys, nggak selalu tanggal itu gitu loh, jadi beda-beda. Dingin emang, iya asli dingin banget. Tadi kan aku baru pulang, abis itu tadi kan pulang sama Naila kan, maksudnya baru selesai pergi sama Naila, terus pulang kan itu dingin banget, aku nggak tau kenapa kayak membeku banget. Saya kira ya udah aku ambil ini. Kayak aku juga deh kemarin tuh kayak mikir ini baju Dino aku di mana ya, aku lupa. Terus setiap aku mau nanya aku lupa juga, karena aku nggak make kan, karena buat apa aku tidur kayak ginian, jadi kayak nggak kepake gitu, jadi aku nggak pernah nanya lagi juga. Terus makanya tadi aku baru nanya lagi. Jam lagi dingin nggak sih? Iya sih jujur. Nah nggak pergi pakai baju Dino? Enggak sih, belum pernah. Siapa tuh nanti akan aku bawa, siapa tahu mungkin. Hujan enggak sih? Terima kasih Kak Bayo Jat Priwadina. Oh iya? Iya ada konten JKT TV Sonichi KKG. Ya Kak, baru kah? Baru kah? Haruskah kita nonton guys? Nonton gak ya? Iya baru banget, oke kita nobar. Bentar guys. Nobar ya. Sabar, tungguin aku dulu. Jangan mulai. Please bentar ya. Aku tuh apa ya ini? Jangan mulai dulu guys, tunggu ya. Wait for me. Oh iya lagi. Ada Cici. Oke, aku udah mulai BTW. Kita juga merasa kalau mereka butuh tantangan yang mungkin bisa melampaui batas diri mereka. Pas ada setlist Kamelody. terus aku kepikiran ini apa ya. Terus dari manajemen juga kan pasti mikirin buat Peng itu apa nih. Jadi kayak pengennya ya udah, harapan kita untuk anak-anak Peng itu akan berkilau gitu. Guys, kan udah mulai belum? Seru lagi awalannya lagunya. Kita udah mulai belum sih? Udah kan? Guys, aku yang baru masuk, aku lagi lihat ini apa namanya? YouTube di yang Sonichi Kira-Kira Girls JKT48 Trainee judulnya guys. Ayo ikutan guys. Ya. Oke. Nonton, oke. Seru ya guys, kayak dokumenter kayak gini. Kayak gemes gitu loh. Kayak potongan klip-klip dari perjalanan kita akhirnya bisa membawakan ini, setlist ini gitu. Jadi kayak seru. Tadi kita baru ngomongin kira-kira gak sih? Terus tiba-tiba ada ininya. Keren ya.
kan ya kan. Ntar ya guys, aku sedang menonton juga. Kalian nonton, aku ajakin nonton. Nonton. Nonton menonton ya. Fokus, fokus, fokus. Sebenarnya pemilihan lagu itu tricky banget dan lama kita berkali-kali apa ya berubah sebetulnya. Ayo nonton guys. Kata aja aku sama Shani sama staff lain juga Ini perjalanan bisa ini guys, bisa Sonichi setlist guys. Udah menit berapa? Aku kelima. karakternya cocok enggak. Kita sambil bahas kali ya. Kita sambil bahas unit gimana guys. Aku waktu itu tuh pas pertama kali kira-kira girls di Sonichi kan, aku tuh pengen bahas sebenarnya unit-unitnya guys. Tapi agar orang-orang tidak menebak-nebak unit aku apa, jadi aku tidak bahas dulu. Oke, kalau gitu malah kita bahas sekarang. Sebelumnya kalian tuh nebaknya pasti aku bukan Candy kan? Aku yakin banget karena beberapa kemarin tuh ada yang kayak bilang aku nggak nyangka kamu Candy gitu kan. Ya aku juga nggak nyangka kok guys, tenang aja. Terus kayak dari unit pertama ya Candy ya misalnya ya. Kalau misalnya apa sih namanya tuh? Apa sih namanya tuh? Kalau Candy menurut aku kayak vibes-nya ya sama-sama kayak lagu imut yang lain sih menurut aku guys. Tapi kayak pembawaan itu ada yang berbeda gitu di gerakannya. Kayak misalnya kalau aku lihat Tenshi kan emang yang imut banget mentok, imut mentok gitu kan, kayak gitu kan. Terus kalau misalnya Hagafi aku lihat itu yang kayak centil-centil yang kayak gitu, kayak gitu. Jadi kayak seru-seru juga guys karena ada tambur ini gitu kan. Tapi kalau Candy ini pembawaannya ada yang kayak ada flow-nya, jadi kayak ada yang kayak ada juga yang kayak so imut gitu. Jadi kayak apa ya? Ya aku nggak nyangka aja sih Candy sebenarnya. Aku pas pertama kayak dengerin Candy tuh kayak wow, nih lagu imut banget gitu kan. Aku tuh pas lagi ngulik tuh aku kayak ini gimana ya cara aku ngebawainnya, maksudnya buat jadi fondasi awal aku, ekspresi apa yang harus aku keluarkan setiap lagi Candy gitu, yang ekspresi basicnya gitu. Kayak apakah aku harus senyum tipis aja kah, atau aku harus senyum yang so imut kah, atau cara aku nyanyi harus imut kah, atau gimana tuh. Awalnya masih kayak nguliknya tuh kayak aduh ini gimana. Tapi karena aku puji Tuhannya nih, aku latihan terus kan sama Ripka sama Kiminya kan, jadi aku ngeliatin mereka mulu, oh mereka kayak gini ya pembawaannya, oke deh kita coba kali ya. Pembawaan mereka berdua pun beda guys, maksudnya secara ini beda, cuman nyamain vibes-nya gitu loh. kita lebih ke challenging karena lagunya beda banget moodnya. Terus untuk ending kita pastinya pengen ngangkat lagi, dan di M16 itu Iya, jadi kayak emang selama latihan mereka tuh yang kayak Rif, tadi kamu gimana ininya, mau samain gak? Jadi emang yang bener-bener coba buat nyamain banget gitu sama mereka berdua. Jadi ya gitu guys. Terus apa lagi ya? Lanjut, abis Candy tuh apa guys? Kanke ya? Kanke ya kalau nggak salah. Kalau Kanke menurut aku justru itu lagu juga lucu sih guys. Itu gemes banget lagunya malah. Terus aku lupa di lirik yang mana, tapi ada partnya Mikaela sama Olin ya berarti itu. Itu tuh ada satu lirik, itu nadanya bagus banget, aku suka. Jadi dia kayak makin lama nge-build up buat naik gitu loh nadanya, itu keren banget asli. Aku suka banget pas dengerin Kanki kayak ternyata nadanya makin lama makin tinggi gitu kan. Aku jadi kayak keren, padahal kalau aku lihat secara langsung pas pembawaan dance tuh yang kayak
gemes banget gitu, maksudnya yang kayak senyum gitu rasanya. Tapi ternyata pas nyanyi tuh gitu banget itu, aku kayak gak nyangka aja guys. Jadi menurut aku tuh sangat amat keren. Aku suka banget kan Kay. Apa ya, keren kan, ngerasa kayak kan Kay itu keren banget gak sih? Jujur aku ngerasa kan Kay keren, walaupun durasinya nggak selama itu, tapi kalau ngelihat kayak Levi, Mikaela, terus Olin, Erin, bawain kan Kay tuh kayak seru banget. Aku suka kan Kay, sesuka itu sama kan Kay. Aku nanti coba ya aku nyanyiin kan Kay ya. Sebenarnya aku nggak hafal juga guys liriknya, nadanya juga aku nggak hafal, tapi nanti coba ya, nanti abis ini ya. Aku masih pasang ini sambil dengerin. Terus apa lagi ya? Abis kan Kay Natasha ya? Ya kan ya? Terima kasih Pak Dem motorsportnya. Abis kan Kay tadi Natasha kan ya? Iya Natasha. Kalau menurut aku Natasha tuh keren banget. Sekeren itu. Aku tuh pas pertama kali dengerin Natasha kayak wow. Aku juga kan ngeliatin versi-versi yang lain juga ya Natasha ini ya. Terus kayak emang aku keren banget. Terus pas aku ngeliat salah satunya ya kayak Nina bawain ini, kayak ini Nina sih gitu, keren aja beneran. Natasha tuh sekeren itu. Terus juga selain kan kayak menurut aku yang kayak vokal banget itu juga ada di Natasha guys. Lagi-lagi aku gak tahu ini antara Nina punya part atau Awia Really, aku lupa, atau mereka bertiga, bahkan aku nggak tahu pembagian nyanyiannya gimana, tapi ada yang emang tinggi banget gitu. Jadi pas aku denger mereka nyanyi tuh kayak wah tinggi banget. Terus yang pas Natasha tuh menurut aku sesuatu yang lagu yang apa ya, yang power banget gitu. Kalau nyanyi tuh harus power, terus juga harus bulat suaranya kan kalau misalnya di Natasha rasanya, karena lagunya tuh yang kayak gagah gitu kan. Tapi itu beneran keren banget. Pas aku dengerin mereka nyanyi tuh kayak ya aku nggak nyangka bisa kayak gitu kan, emang sekeren itu. Jadi vokalnya tuh harus yang kuat gitu loh guys rasanya. Jadi sekeren itu Natasha. Selain emang gerakannya juga yang gak berhenti-hentinya power ya, terus kayak banyak mainin kepalanya gitu-gitu, jadi kayak keren. Pas mereka bawain tuh kayak auranya juga keren banget, dengan bajunya itu keren banget. Nggak cocok buat yang rendah, kebayang sih jujur, tapi itu keren banget. Terus kalau misalnya apa lagi, Gomene Jawal. Menurut aku kalau Gomene tuh padet guys. Jujur aja aku kayak ngeliatin mereka JR, aku juga yang sebagai apa namanya, sebagai BD waktu itu, aku ngerasa kayak wah Gomene Jawal tuh padet banget. Aku udah beres guys, Gomene Jawal tuh ternyata padet banget ya. Maksudnya kayak secara gerakan, lagunya pun juga kan, tau gak sih ada siapa yang nyanyi ya, pokoknya ada atau mereka berempat nyanyi, pokoknya ada yang kayak jadi kayak panjang kayak ngomong terus gitu loh. Jadi kayak pas aku dengerin wah padat banget. Terus gerakannya juga gak berhenti-henti. BD pun gerakannya nggak ada berhenti, malah mungkin ada berhenti cuma di 1 part 2 part doang. Jadi ini emang padat. Terus durasinya juga lumayan lama kan Gomene Jawal ya nggak sih. Jadi tuh pas aku pertama kali denger kayak wah keren ya. Terus juga aku ngeliatnya tuh lagu ini juga agak power kan, lumayan power juga. Jadi menurut aku ini lagu juga keren guys. Apalagi pas mereka masuk yang awal-awal abis Natasha, terus mereka masuk kan, itu kayak mana bajunya beda kan, kayak bling-bling gitu. Terus yang satunya warna hitam full kan, kayak ada hitam ada coklat, pokoknya kayak gelap, warna gelap gitu kan yang si Natasha. Jadi kayak pas mereka masuk langsung beda gitu kan. Terus juga pas awal Utawari itu apa ya, takkan ku lepas, takkan itu kan, itu kayak keren banget jujur. Itu keren banget Utawari, aku suka banget. Jadi menurut aku Gomene juga keren guys. Keren. Beda Jawal tuh capek gak sih? Kayaknya lebih capek yang bawain ya guys sebenarnya. Tapi dibilang capek sih kayak ya udah kayak beda yang lain, tapi karena durasinya lebih lama aja mungkin kali ya. Jadi kayak kerasa lebih capek karena emang gak berhenti-henti guys. Mungkin ya, mungkin. Boleh bisa dilepas tidak? Lanjut Adit, review unit song doang, bukan semuanya. Gimana ya? Ya kan aku juga suka sama semua lagunya guys jujur. Keren banget.
Terus kayak salah satu lagu yang menurut aku kayak gak nyangka bakal dibawain lagi itu adalah Aishitara Boru guys, jujur. Sebenarnya Sakura Minarita Beta juga aku gak nyangka, cuman lebih gak nyangka lagi Aishitara Boru guys. Kayaknya kalau misalnya di 4 lagu pertama yang paling capek apa, aku bakal jawab Aishitara Boru. Sebenarnya Lap Time juga bukan lagu yang gak capek ya, bukan lagu yang kayak gitu doang, enggak. Lap Time juga sebenarnya lagu yang lumayan power menurut aku, tapi nggak tahu kenapa Aishitara Boru tuh yang kayak rasanya tuh padat banget gitu. Tapi Aishitara Boru tuh seru guys, kayak kalian bayangin kan dari apa namanya Suzukake, terus kalian tiba-tiba masuk ke Aishitara Boru tuh yang kayak ih fun banget, langsung kayak ganti tingkat keseruannya tuh kayak beda gitu kan, jadi kayak seru. Terus tiba-tiba masuk ke Sakura itu langsung rasanya kayak gak tau ya guys, kayak mellow gitu, karena tadi di Aishitara Boru tuh habis seru-seruan gitu kan, yang kayak seru-seruan sama temen gitu, lompat-lompat, terus ada yang pas lagi nyanyi tuh kayak barengan, terus masuk ke Sakura tuh langsung kayak kok sedih sih, padahal kita baru seru-seruan gitu loh, jadi langsung ganti vibes gitu loh guys, jadi kayak seru sih. Terus lanjut lagi ke Lap Time kan, wah langsung deh ke Lap Time tuh udah yang kayak harus semangat gitu, lebih ke arah apa ya, iya lebih kayak ke semangat. Terus menurut aku menurut aku satisfying dari Lap Time selain footwork yang footwork itu, kalau enggak yang ini guys, yang bagi sedang berlomba abis muntah kehabisan nafas, pokoknya abis setiap kayak gini gerakannya itu menurut aku tuh kayak lucu gitu loh. Terus kan aku sebelumnya sempat kayak ngulik beberapa liriknya kan sama teman-teman yang lain kan, jadi sebelum kita perform sebelum Shonichi aku tuh sempat kayak ngulik-ngulik lirik lagunya sama yang lain. Terus pas kita ulik tuh kayak menurut aku lagu yang paling nyes gitu rasanya itu Lap Time, jujur. Karena awalnya aku denger Lap Time kayak iya udah lagu seru-seruan gitu kan, terus pas aku baca satu-satu liriknya aku langsung kayak kok gini, kok kayak sedih, kok kayak keren gitu loh. Coba kita pasang Lap Time ya guys, kan kita coba ya. Aku bener-bener kayak gak bisa move on dari lirik Lap Time beneran deh guys. So gak bisa move on itu. Benar. Dengerin ya guys bareng-bareng ya. Keren banget serius, kayak aku masih selalu dapat kayak goosebumps gitu setiap denger liriknya. Iya, malah menurut aku di bait kedua itu yang lebih kayak wow. Ini betul. Lebih baik aku berlari. Tuh kayak dia apa ya, intinya tuh dia effort gitu loh guys, masih effort untuk kayak nggak melupakan
ininya dia apa kan, kayak mereka punya rencana gitu kan, tapi karena dia ada latihan terus dia nggak mungkin bilang ke teman-temannya atau ke coachnya dia kayak udah ditungguin nih gitu-gitu, dia kayak tetap harus melaksanakan kewajibannya, terus dia kayak tetap berusaha untuk biar yang nunggu ini gak sedih, jadi dia berusaha untuk lari, paling udah capek dengan kegiatannya tapi dia kayak masih berusaha gitu loh guys. Jadi kayak apa ya, inti dari lap time gitu-gitu kayak melibatkan waktu gitu-gitu, terus jadi kayak menurut aku ini wow banget, effort banget. Aku pas ngulik ini kan, aku ngulik dulu ya guys, aku baca sendiri kan, terus aku kasih tau ke yang lain, terus mereka langsung kayak merinding gitu loh, mereka juga nggak nyangka liriknya tuh apa artinya tuh bakal kayak gini, maknanya tuh bakal kayak gini, tuh mereka juga nggak nyangka. Pas aku kasih tau siapa ya kemarin itu ya, Nala, Levi sama siapa gitu, mereka kayak ah sumpah, terus kayak mereka nyuruh aku kayak lanjut terus gimana artinya gitu kan, terus aku langsung kayak gini langsung kayak hah masa sih mereka kayak gitu. Aku juga kayak gak nyangka guys, karena aku pikir kayak ya udah ini lagu kayak seru berlari, tapi aku gak nyangka ternyata berlarinya karena apa gitu, ternyata saya effort itu sebelum mentari terbenam. Ya kan, dia sampai sedetik pun harus bisa lebih cepat gitu, jadi kayak wah keren banget liriknya, sumpah aku suka banget. Karena suka, jadi saya effort tuh guys, wow banget sumpah, ini liriknya wow banget menurut aku. Wah parah, keren banget liriknya, sekeren itu guys. Oh, Pecha sold out ya, terima kasih, see you guys. See you ya. Cool Girl enak juga, iya kan, semuanya enak guys, gak ada yang gak enak jujur. Ya kan, suka kan, aku tuh suka banget, jujur suka banget sama lagu ini. Sedetik pun harus bisa lebih cepat tuh kayak wow keren banget sih gitu loh rasanya. Makanya kan Pecha kenapa harus ini? Kak aku juga gak tahu ya, kan jadwal bukan aku yang bikin, tapi gak apa-apa loh, biar hari Seninnya semangat ya. Kalau misalnya tidak bisa bertemu hari Senin nggak apa-apa, nanti kita ketemu di lain waktu, nanti aku live, oke? Nanti aku live ya biar untuk menggantikan yang nggak bisa kece juga. Oke. Ntar guys aku Oke, ya terima kasih semuanya. Jadi aku sold out, ini kita ngobrol. Aku mau mikirin dress code dulu sebenarnya. Wait, ini deh. Aku mau mikirin dress code guys, kira-kira apa ya? Kalian maunya gimana guys? Sebenernya aku masih bingung sih. Kira-kira apa ya? Aku masih nyari sih. Kayak School Girl kak, oke. Habis ini ya kak. School Girl ya habis ini ya. Mana ya School Girl? Namun lagu kita tersesat, kau dan ku jatuh ke hati yang sama. Guys, aku mau netesin mata dulu, boleh gak? Aku pakai softens kering guys, softensnya. Kira tadi aku kedip-kedipin. Itu aku bukan genit ya. Enggak, jok. Jokes. Bentar ya guys, maaf banget ini aku gimana ya? Aku menghilang. Bukan genit, sabar ya.
Sebentar guys. Izin. Wait. Bentar ya guys. Oke, I'm back. Dah. Udah, mantap. Ya aku belum ya ada kata. Ya kak. Bagus, senyum. Lucu deh. Puji Tuhan sudah berkembang ya saya jokesnya. Terima kasih ya sudah terus menemani sampai jokes saya nggak segaring itu loh. Siapa sangka. Lama guys. Maaf ya, lama. Jadi aku nyari dulu soalnya. So kecil guys, cuma segini buat tetesan sequence-nya. Iya, aku seneng banget kok dipuji jokesnya guys. Pas seringnya didiemin doang. Jadi kayak iya. Berkembang kok. Yeah. Yay. Sebenarnya guys, aku agak penasaran. Kalian tuh misalnya kalau misalnya apa sih dia mau ngomong apa ya? Nggak tahu guys, aku lupa. Nggak ada jokes. Ntar dulu aku lupa guys. Aku girl. Nanti dulu ya. Kalau diingat ya. Kadang keinget kok guys. Ini beneran kejadian yang benar. Kalau ntar kalau ingat pasti ingat. Tapi berhubung belum ingat ya udah kita tungguin aja sampai aku ingat. Coba diingat-ingat. Iya, ini lagi dicoba guys, tapi kayak nggak keinget gitu loh. Kalau girls fight kamu dengan itu biasa aja guys. Aku sama Mikael juga gitu guys sih. Sama kok. See you Vecia, oke. See you. Gak bisa Vecia kenapa? Jadi kenalan dengan Nina lagi ya. Oke. Kok kenalan berkali-kali sih guys? Kenalan sekali aja guys. Kalau lanjutannya itu baru perkenalannya emang sekali. Terus lanjutannya sesi selanjutnya itu perkenalan. Pas kenalannya ya halo, aku namanya ini. Terus kalau misalnya udah selesai ternyata masih ada sesi selanjutnya atau next VC, baru memperkenalkan diri lebih lanjut gitu. Kuncinya adalah itu.
suka bahas apa di VC? Apa ya, sebenarnya tergantung sih guys. Kalau aku tuh tergantung kalian tuh suka apa. Misalnya aku sendiri kan emang gak ngikutin banyak hal ya, tapi aku mencoba untuk mengikuti gitu kan. Kalau misalnya awal-awal belum ada topik yang kayak pakem, wah kita bakal bahas ini terus nih sampai next VC selanjutnya, ya gak apa-apa karena namanya juga masih kenalan, baru awal kenalan kan. Ini buat kakak yang solusi ke siapapun itu ya, kalau bukan ke aku doang atau mungkin ke aku. Tapi kalau menurut aku sesi yang pertama kali Sonichi gitu kan, dulu menurut aku perkenalan dulu kayak aku ini kayak gini. Aku biasanya sering nonton teater atau aku sering nonton live kamu gitu, atau ya ceritain aja hal yang kayak menurut kakak tuh identik sama diri kakak sendiri gitu. Kalau bisa lebih spesifik yang identik dengan diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya enggak ya yang umum aja, yang kayak tadi, kayak aku sering nonton teater loh, aku lebih sering nonton teater trainee dibanding reguler misalnya, atau aku lebih sering VC sama kakak-kakak member, tapi kali ini aku lagi pengen coba buat VC sama member trainee gitu kan. Jadi kayak oh ini tuh alasannya. Tapi kalau misalnya awal-awal emang mau perkenalan dikit, tiga apa ntar aku yang tanya guys, ntar aku yang tanya, ya aku pasti bakal tanya kayak kenapa ini kok bisa tiba-tiba mampir ke Arali gitu-gitu. Bisa aku nanya kok guys kalau yang pertama-tama. Kalau emang nggak berani cerita dulu, aku pasti bakal nanya. Terus kalau misalnya udah dan ada topik lebih, ada waktu lebih banyak, aku pasti nanya kayak emang kakak sukanya apa, atau misalnya kakak kan nontonin aku live aku kan, terus aku tanya kayak kenapa bisa tertarik, aku banyak yappingnya, atau apakah tertarik karena aku kadang bahas anime, atau kadang aku bahas sesuatu yang emang relate sama aku gitu kan, dan ternyata relate juga sama kakaknya gitu. Kalau misalnya emang sama-sama misalnya anime gitu kan, nanti next VC ya aku coba kulik lagi tentang anime. Kalau misalnya emang ada sesuatu yang bisa dibahas lagi selain anime, kita bahas yang lain juga gitu loh. Jadi ya berlanjut terus kalau misalnya kita saling ya menceritakan apa yang sama-sama kita suka, dan siapa tahu nyambung gitu, jadi kita bisa bahas lebih lanjut. Salah satunya bisa kayak anime, atau kita bahas Oshika kan, misalnya Oshinya sebelumnya Olin gitu, nah kita bahas tentang Olin gak masalah, apapun itu terserah. Atau mau bahas apa lagi ya, banyak sih. Aku tuh pernah bahas soal nyanyi, pernah bahas soal hobi, terus bahas tentang kayak psikolog gitu, kita ada juga beberapa. Jadi kayak kita akan berlanjut terus gitu loh. Iya kadang tuh ada yang udah kemana-mana gitu topiknya. Jujur kayak awalnya kita sering ngebahas tentang tugas, tiba-tiba next page tiba-tiba kita ngomongin stiker. Jadi kayak ini kemana sih arahnya sebenarnya. Tapi gak masalah selama emang sama-sama mau bahas topik itu, nggak masalah. Tapi kalau emang ternyata nggak tertarik, gak bisa langsung ngomong juga. Kalau emang takut ngomong secara langsung, ini ganti topik aja, takut ngomong kayak gitu, bisa aja langsung kayak nih kamu tahu nggak sih soal film ini gitu, langsung aja kasih tahu topik yang mau dibahas apa. Ntar pasti topik yang sebelum pasti udah dilupakan karena udah topik baru kan yang mau dibahas kan. Kalau emang ternyata nggak suka sama topik yang sebelumnya, nggak masalah guys, gitu. Gitu guys. Ya kan suka tiba-tiba patah guys pembahasannya, tapi kayak ya udah bahas aja, lanjut aja. Sebenarnya kadang tuh aku bersyukur tau guys, misalnya salah satu respon kalian setelah VC sama aku ada yang ini, walaupun gak sekali VC aku langsung kayak gini ya hasilnya, tapi kayak ada beberapa yang kayak cerita, tadi tau gak sih abis VC sama kamu tuh kayak aku tiba-tiba bisa jadi ngomong lebih apa ya, nggak selambat biasanya, atau aku pas lagi VC sama kamu tuh akhirnya kayak bisa menerima apa sih, kayak bisa mendengar kayak perkataan orang yang mungkin kayak lebih cepat ya, maaf banget kalau misalnya contohnya aku cepet ngomongnya gitu kan. Sekalian yang awalnya kayak nih apa sih orang-orang nih kalau ngomong kok cepet banget gitu, akhirnya bisa memproses lebih cepat. Atau bahkan mungkin amin, ada yang mungkin yang tadinya awalnya kayak takut buat ngobrol sama orang, terus tiba-tiba kayak setelah ngomong sama aku tuh yang kayak udah berani, udah bisa menentukan apa
apa ya, posisi, abis itu menentukan kondisi, gitu-gitu. Jadi kayak aku senang gitu setiap ada yang cerita kayak gitu. Ternyata VC sama aku nggak cuman bikin kayak senang, salah satunya mungkin bisa membantu juga di hal-hal yang mungkin kita pikir gak bisa kita kembangkan gitu. Terus gak nyangka ternyata hanya dengan VC tuh ternyata bisa gitu. Ya aku bersyukur banget kalau emang bisa. Bebas guys, beneran. Yang Sonichi pun kadang nggak cuma perkenalan, kadang ada yang udah bawa topik yang udah disiapkan dari lama mungkin ya. Jadi kayak udah kita bahas aja gitu berlanjut sampai ke depan. Jadi kayak seru. Iya, kadang ada juga sih yang aku langsung lempar pertanyaan guys. Karena kadang tuh udah ada topik yang mungkin bulan lalu tuh belum sempet kebahas kan. Jadi kayak, kak gimana kalau kita lanjut ke lagu yang berikutnya? Enggak, kita kayak lanjut ke topik yang kemarin yang belum dibahas. Ada kayak gitu, atau mungkin kayak ada yang mau nge-skip topik bulan lalu, kayak udah deh yang lalu kita udahin aja, kayak udah nggak terlalu penting gitu kan. Atau mungkin ya udah beres kemarin topiknya gitu, kita lanjut aja ke topik yang lain, boleh, apapun itu terserah. Apa gitu. Yes, lucu jokesnya, yes. Oke lanjut. Ya pokoknya kayak gitu lah guys, maksudnya seru VC, jangan takut untuk VC guys. Karena beberapa yang selanjutnya tuh kayak cerita, aku tuh sebenernya pengen VC dari lama tapi aku takut ngobrolnya gimana, aku takut gak ada topik, aku takut responnya gimana, gitu-gitu kan. Ada yang bener-bener Sonichi baru pertama kali VC, bukan pertama kali VC sama aku, tapi bahkan baru pertama kali VC sama yang lain tuh nggak pernah, baru sama aku gitu. Ada yang suka cerita kayak gitu, gak apa-apa guys. Mungkin dari kalian yang nonton mungkin ada yang baru pertama kali atau bahkan belum pernah sama sekali dan berpikiran untuk kayak next aku mau VC deh, tapi masih takut. Gak apa-apa guys, gak usah takut. Semoga pengalaman pertama kalian VC bisa baik ya, semoga kayak sesuai dengan ekspektasi kalian dan kayak menurunkan apa ya, pikiran-pikiran yang membuat kalian takut gitu, yang menahan kalian selama ini gitu. Terima kasih kayak Afan cendrawasinya. Iya, Dinonya miring kepalanya, maaf. Saya nggak tahu kalau misalnya VC deh, udah nemu satu topik yang kita kayak cocok nih bahas topik ini setiap VC, itu udah enak banget tau guys menurut aku. Pasti kalian kayak nyaman juga, jadi setiap ada hal yang bisa kalian kan, misal VC kan setiap bulan ya guys, misalnya dalam bulan lalu nih kalian udah VC sama aku, terus akhirnya bulan ini VC lagi kan, terus kayak selama 1 bulan menunggu ini kalian ngelewatin satu hal yang berkesinambungan dengan topik kita sebelumnya. Misalnya bahas tentang psikolog bulan lalu kan, terus ternyata sebulan ini kan ada ngelakuin aktivitas yang sama hal dengan psikolog atau berbau psikolog gitu. Terus nanti bulan ini kan mau bahas tentang psikolog lagi, dari pengalaman yang kalian jalani sebulan belakangan ini gak masalah, jadi kayak lebih nyambung gitu. Aku pun juga bakal sharing pengalaman aku selama sebulan ini, dari terakhir kali kita VC sampai bulan ini VC gitu. Jadi kayak seru guys menurut aku. Gak sebelum sekolah, psikolog aku siap jadi pasien. Jangan cepet-cepet dong. See dong. Ya kan? Gak sabar VC. Aku tuh gak sabar VC juga. Ini tau guys, apa? Terima kasih Kak Rifki, Mas Batangnya. Selain aku gak sabar nentuin dress code, aku tuh juga kadang kayak, jujur kalau misal ada beberapa yang mungkin ada kesempatan untuk nyari dress code juga tuh kayak seru. Terus kadang kita juga jadi ngebahas dress code-nya, ngerti gak sih guys? Tapi kalau misalnya gak sempet juga gak masalah, karena rata-rata yang mungkin tidak sempat untuk menyiapkan dress code atau emang mungkin lagi gak ada atau apapun itu, kita pasti kayak ngebahas kayak kenapa gak bisanya atau kenapa gak mau pakai dress code kayak gitu. Jadi kayak pasti ada aja nih topiknya guys. Nah, iya kadang emang terlalu random dress code sih. Tapi makanya aku nggak pernah kasih yang kayak terlalu spesifik buat dress code, karena pasti rata-rata nggak ada guys kalau misalnya aku kasih yang spesifik banget gitu. Jadi kayak ya udah.
Kalau Veci terus curhat boleh guys, beneran kan. Kalau mau curhat gak apa-apa. Kayak waktu aku bilang beberapa kali, aku Veci juga gak selalu yang kita ngejokes atau yang apa ya, ngebahas anime doang tuh enggak. Ada beberapa yang curhat kok, entah tentang sekolahnya, entah tentang kerja, entah tentang lingkungan dia. Jadi kayak beragam guys. Apa-apa guys, ini beneran, ini Dinoy miring mulu gimana tuh? Ini aku juga. Tahan. Jepit kan, jepitnya. Aduh guys, ini seven aku sudah kering lagi. Pegangin Dinonya. Oke. Coba dulu guys. Dan kacamata udah repot guys, lepasnya cuci tangan dulu. Ngantuk, tapi kalau Sofran ini soalnya aku udah pakai lumayan lama sih dari siang juga kan, jadi kayak gitu. Tuh guys, tapi gak tau ya, aku beneran interest banget gitu soal psikolog gitu-gitu. Ya aku nggak sabar aku menemukan menemukan kayak materi-materi baru, pembelajaran baru, ilmu-ilmu baru tentang psikolog gitu. Karena setiap ada sesuatu yang aku lakukan, misalnya yang udah sering aku lakukan, karena aku kayak nggak sadar ternyata ini tuh ada materinya loh di psikolog, ini tuh ada ilmunya loh, ini tuh sebuah pembelajaran di psikolog ternyata. Terus aku baca, oh ternyata tuh ini kayak gini ya maksudnya. Jadi kayak ternyata emang apa yang kita lakukan nih emang pasti ada kesinambungannya dengan psikolog. Jadi kayak seru guys, gak sabar. Jadi kayak aku suka. Tapi pantai yang barbecue, dirimu dan dirinya terlihat sangat serasi. Kamu dan aku terlalu akrab dan dekat, bercanda bersenda gurau selalu. Maaf guys, mata kamu hebat, mata aku cuma mau kering. Guys boleh gak sekali lagi? Bentar aja ya. Bentar aja ya. Oke, I'm back. Nah, tadi aku tetesin soft air soft lens dulu. Udah, sumpah clear banget guys. Wow. Emangnya min berapa? Min 3. Kayaknya semoga masih stay di 3, tapi rasanya seperti itu. Itu udah, iya mendingan miring kesini deh. Tadi kayak miring kesini ya, jauh banget mas tangannya. Gak bisa lepas, aku harus cuci tangan dulu guys. Gak mau asal lepas gitu. Masih gitu iya. Terima kasih Kak Raisa, Mas Betangnya. Cuman pakai skin, iya karena lagi dingin guys. Jadi kayak ya udah deh mau pakai Dino gitu. Pakai gitu. Ya kan. Mantap deh matanya. Guys, gimana kalau kita nyanyi guys, nyanyi. Aku kayak pengen gitu. Guys, sebelum itu aku kayak pengen cerita deh.
sebelum nyanyi, wait, aku mau cerita dulu guys. Kan tau gak sih, kan beberapa hari ini kan kayak aku nggak tahu, aku lagi suka ini aja dengerin apa sih, kayak aku belum sempet dengerin lagu-lagu Natal lagi sih, jujur pengen banget. Tapi kayak aku rata-rata dengerin lagu sampai Kira Girls, kalau enggak lagu gereja gitu kan. So aku lagi suka nyanyiin aja beberapa lagu gereja. Terus aku yang dulunya kayak merasa wah ini aku nyampe. Terus kayak sekarang tuh nggak tahu kenapa rasanya suara aku tuh kayak serak gitu, ngerti nggak sih guys? Jadi beberapa part tuh rasanya aku nggak bisa nyanyi dengan nada aku yang biasanya. Oh no, iya kayak aku ngerasa makin berat gitu suara aku. Nggak tahu sih, rasanya aja. Ya udah sih gitu aja sih, pengen cerita itu aja sih sebenarnya. Oke. Coba ya bentar kita cari. Aku mau Jiwaru boleh nggak sih? Aku suka banget aku ini. Oh udah nyanyi ya? Maaf, gimana dong? Jiwaru Days banget. Makin sedih seketika memori pun Jiwaru Days. Tenem. Tapi ini instrumennya enak banget guys. Angin yang masih berhembus dingin ketika menemukan kucuk bunga sakura, ku jadi tahu waktunya telah tiba. Musim semi perpisahan kita, setelah berat lewati kesedihan, manusia kan menyadari arti dari sebuah kebaikan. Terbenam dari kedua matamu, walau ada di belahan dunia manapun, ku pasti datang padamu dengan sekuat tenagaku. Karena itu kamu tidak perlu merasa risau, pada akhirnya kamu telah menemukan impianmu. Keluarkan keberanian dan ayo melangkah. Oh bila kamu pergi pastikan sepi. Someday mari kita bertemu lagi. Oke, bagus banget guys. I like it so much. Bisa mencari yang lain. Oh ini aku mau ini guys, bentar abis ini. Lagunya keren banget tau guys. Terus juga apa ya, dance itu satisfying gitu. I like it so much. Request terus fotoan abis ini ya guys. Nanti abis satu lagu lagi baru itu. Yaudah deh itu aja deh. Sabar. Thank you. Terima kasih kak. Jujur aku pengen kayak cover lagu gereja, maksudnya lagu Natal lagi gitu loh. Tapi kayak aku masih belum nemu lagu Natal apa gitu.
Halo, duluan nih aku mau istirahat. Oke, bye-bye, selamat istirahat. Karena itu kamu tidak perlu merasa risau. Pada akhirnya kamu telah menemukan impianmu. Bila kamu pergi pastikan sampai mari kita bertemu lagi. I say goodbye my Teres. Oke aman. Hujan cerah di musim gugur, sepeda ini ku kayu kencang. Beneran, iya beneran. Masih sedekat 5 menit lagi untuk sampai ke rumah yang ada di ujung taman ini. Aku dengar kamu pindah dengan muka yang kataku bilang jaga dirimu ya, berpura-pura tak ada apapun. Menatap bos yang indah pun terlihat begitu kesepian, bergoyang-goyang di dalam hening, hanya menghantar musim berganti. Dipuncangkan hatiku ini adalah senyum di wajahmu yang telah pergi. Diisi dengan semua kenangan yang pernah ada tanpa menunggu mulai berangkat. Maunya aku masih sempat datang, aku mengejarmu dengan sepeda sedari tadi. Baru nanti ada siswa yang jadi pacarmu. Sebenarnya ku suka padamu, tapi sudah terlambat. Tapi iya ya, kayak lagu Cosmos tuh gak tahu kenapa aku kayak ngerasa wah ini tuh kayak ikonik aja gitu sama pas Powerful. Ya gak sih? Gak tau, ini instrumennya juga enak banget guys, seenaknya. Apa aku juga nggak tahu sih, apa mungkin karena itu konser pertama ya, jadi kayak ikonik banget gitu. Aku nggak ngerti sih, tapi nggak tahu emang beneran gitu rasanya. Jiwaro juga guys, Jiwaro tuh menurut aku juga se-ikonik itu. Jiwaro sama Cosmos tuh menurut aku kena itu rasanya. Ya kayaknya karena mungkin konser pertama juga kali ya. Dipuncangkan hatiku ini aku mau nge-style lagu ini guys, bentar. Oke. Mau lagu hihihi, pasti kan juga enggak sih, kan kayak biasa aja. Yes. Ini baru yang sangat-sangat ikonik lagi. Ini lebih ikonik lagi guys, menurut aku.
Tunggu sebentar, kau aman. Aku kan sempet nonton ini lagi ya guys. Aku sempet nonton pas pertama kali kita bawain Kimiji kan. Waktu aku nonton sama Nina, aku kayak kita tuh merhatiin satu-satu kan. Beneran kayak masih anak-anak banget semuanya. Kayak aku ngeliat Trisha kayak aku ngerasa kayak Trisha sekarang anak-anak, tapi nggak tahu kenapa pas itu tuh kayak ini baru lahir kan Trisha nih, rasanya tuh gitu masih kecil itu. Aku kayak nggak nyangka aja. Semua beneran semua tuh aku kayak masih anak SD semua. Anak kecil itu ini kayak gemes aja gitu. So rasanya sekarang ya udah kayak mereka tuh kayak dulu kan kayak kita masih yang apa ya, kalau ngeliatnya semua tuh kayak anak bocah semua gitu kan. Tapi karena sekarang kayak ngerasa udah beda-beda gitu loh. Apa mungkin karena sifatnya beda-beda kali ya, jadi kayak udah gampang bedain. Nah mungkin karena dulu tuh kita juga masih belum yang wah udah klop banget nih sampai udah bisa bedain kalau ini sifatnya kayak gini, kalau ini yang gini. Kalau awal-awal kita kan masih yang kayak yaudah kita main aja kan, main doang kerjaan kita, jadi kayak masih belum bahas apa-apa gitu kita satu sama lain. Jadi gitu intinya guys, ngerti kan? Iya kan mungkin lebih mengenal secara sifat gitu ya, kepribadian. Jadi ya udah, jadi udah gak ngecap kayak mereka anak-anak gitu. Gitu ya. Aku masih ada video pas kita awal-awal selesai konser kayak pada nangis gitu terharu. Aku masih ada video gemes banget. Terus itu awal-awal aku mulai kayak dekat sama sama Nala, kok Kalana sih, sama Nala sama Fritzi. Pas kita saling tahu kalau kita tuh 2008 itu tuh di konser itu guys. Jadi pas itu kita lagi lagi GR gitu kan, kita tuh lagi ngobrol-ngobrol random, terus tiba-tiba kayak nanya nih kamu emang lahir tahun berapa gitu kan. Terus kayak 2008, terus kayak oh iya kita sama dong, sama Nala juga 2008. Terus aku lagi ngomong sama Fritzi sih, ingat aku. Jadi aku sekalian nanya, aku kasih tahu juga ke Fritzi kalau Nala tuh juga 2008 loh gitu. Gue ini guys, soalnya aku suka. Jadi ya kayak gitu. Awalnya sebelumnya aku ngobrol sama Nala tuh di bus juga. Tapi kayak ngapain waktu itu? Atau lo pokoknya tiba-tiba kita duduk sebelahan, terus kita kayak ngobrolin hal random aja. Terus kita sama-sama ngomongin apa ya, lagu-lagu K-pop waktu itu tuh. Terus kayak ya udah aja. Semua kok ngaku-ngaku 2008 semua. Untuk pergi secinta-cinta, ku pacu motor skuter dengan kencang, mengikuti jalan menuju rumah. Jalan samping gunung agar tak melihatmu seperti itu. Terima kasih Kak Desir mau datangnya. First impression. Tapi powerful yang ketemu keren sih guys, karena ya itu yang karena itu konsep pertama, so kayak ngerasa kayak
wow, aku nggak nyangka aja aku yang berdiri untuk menampilkan sesuatu gitu di konser. Karena dulu tuh aku selalu kayak aku pengen nonton konser gitu kan. Aku pengen yang nonton dulu. Ya, aku penasaran banget nonton konser tuh gimana sih. Tapi waktu aku nggak dibolehin karena aku masih kecil. Terus kayak aku nggak nyangka ternyata aku yang tampil di konser gitu loh. Jadi kayak wah keren. Terima kasih Kak Leo Mas Batangnya. Ya malah pada bahas tahun akhir deh. Makasih Kak Leo Mas Batangnya. Kak Leo kapan pakai kostum singa? Aku udah pakai kostum dinosaurus. Besok libur iya lagi. Terima kasih Kak Leo Mas Batangnya. Iya, apa foto aku pas di airport. Terima kasih Kak Leo Mas Batangnya. Dikata Nek. Iya ya, tugas mah gak bakal libur lah. Liriknya salah satu yang aku suka karena lagu liriknya sama vokalisnya. Terima kasih Kak Desa Mas Batangnya. PCP kostum apa ya? Gak tahu loh. Saya nanti. Terima kasih Kak Leo Mas Batangnya. Terima kasih Kak Leo Mas Batangnya. Ini pokoknya kalau misalnya kedip satu mata tuh artinya kering guys matanya. Lagi nonton anime apa nih? Aku sebenarnya nggak nonton apa-apa lagi sih anime. Dan aku tuh lagi nggak sesempet itu untuk maraton anime kan. Aku tuh sempet pengen banget. Tapi aku juga ada beberapa list film yang pengen aku tonton guys. Terus aku ada sempet aku sama Nina sempet bukan sempet sih, emang lagi suka, enggak sih, sama-sama udah suka dari lama sebenarnya, tapi intinya tuh lagi suka lagi karena baru ada lagi kan satu film ini, tapi dia udah nonton duluan, aku belum nonton sama sekali karena ya gitu. Ini kalau aku nonton pun aku biasa nonton pas lagi makan guys, dan itu pun aku makan juga nggak nyampe 15 menit ya, itu misalnya durasi filmnya kayak sampai 1 jam ya, itu mah aku mendingan gak usah nonton kalau gitu kan. Jadi kayak aku juga nggak tahu guys harus gimana. Ya segitunya lah pokoknya deh, aku juga bingung kayak begitu. Terus jadinya karena aku nggak bisa nonton film yang terlalu panjang durasinya, aku jadinya nonton kayak animasi gitu. Jadi kayak mirip-mirip kayak kartun gitu loh guys, bukan anime soalnya, bukan animasi dari Jepang juga soalnya. Jadi kayak animasi biasa, kayak mirip-mirip, hampir mirip kayak kartun, cuman kayak gitu lah, kayak beneran animasi gitu. Dan itu kayak cuman beberapa menit doang, jadi menurut aku cukup buat temenin makan. Ada ceritanya kan? Ada, cuman bukan yang bakal lanjut terus gitu loh. Jadi bukan satu tema dalam satu movie ini bakal lanjut terus, enggak. Jadi ini kayak cuman ya udah ganti-ganti setiap ini. Makasih Kak Ina Mas Batangnya. Ya kan aku misalnya nonton film kayak cuma nonton trailernya aja juga nggak apa-apa deh. Pokoknya gitu deh. Nonton drakor enggak sih, jujur banget guys. Avatar gimana? Aku nggak sabar guys, jujur nunggu Avatar karena kayak posternya tuh udah di mana-mana, btw banget. Terus kayak tadi tuh Nana kayak nanya, "Ih, kamu nggak mau nonton Avatar?" gitu kayak mau, tapi belum ada. Dia kayak, "Oh belum ada, kayaknya ada." Karena emang bener posternya di mana-mana, masalahnya sampai Naila aja ngiranya ada. Jadi kayak gitu. Gue udah dibawain nonton drakor belum? Aku belum nanya lagi sih jujur. Karena sebelumnya aku nggak bawain nonton drakor karena aku ini kan apa ya? Kayak nggak direkomendasikan aja sama mami buat nonton drakor. Jadi kayak ya udah aku di anime aja gitu kan. Terus udahannya sekarang belum pernah nanya lagi sih. Aku juga belum se-interest itu buat nonton drakor.
karena film yang aku pengen nonton aja masalahnya aku nggak sempet nonton, apalagi film yang kayak baru mau aku coba tonton gitu kan. Gitu deh pokoknya. Ya serius, Avatar bagus banget. Racing juga sama aja ya. FA kapan sih? Ini lagi live sih kebetulan guys. Racing habis 4, iya kah? Aku nggak tahu sih. Sebenarnya aku bukan tipe yang suka baca ini sih, kayak komik gitu kurang. Aku kalau komik lebih suka baca di buku, jadi kayak manga gitu aku baca. Lebih suka baca yang bentuk fisik ini dibanding scroll. Karena nggak tahu kalau scroll tuh abis itu kan mereka padat banget ya isinya ya. Jadi kayak capek gitu loh, mati kayak ini sampai mana. Sebenarnya buku pun sama tapi karena HP juga ada cahaya jadi kayak gitu loh. Terus nggak tahu kenapa kalau misalnya baca, oh itu kan kalau misalnya bacaan ya, kalau komik pun aku kayak ribet aja gitu rasanya kayak ngeselang. Menurut aku juga kan komik kan di scroll gini ya misalnya ya, terus misalnya aku kayak lupa yang pembahasan sebelumnya gimana, aku harus kayak tadi yang mana ya, terus kayak kelewatan, aku kayak bingung sendiri. Kalau misalnya di buku menurut aku tinggal kayak balik halaman gitu doang loh guys. Atau aku lebih suka aja bisa dibalik-balik. Terus menurut aku kenapa aku suka koleksi komik juga, karena lucu guys, lucu-lucu dan bentuk fisiknya tuh lucu, covernya lucu, dalamnya juga lucu, makanya aku kayak aku suka baca komik yang di buku gitu deh ya kan. Buti Pajang bagus, iya jujur bagus banget. Aku tuh ada yang apa sih, atau aku lupa stok kalian nih. Aku ada Hanako, terus ada beberapa lagi. Tapi yang Hanako tuh aku udah koleksi hampir full tapi enggak full. Terus ada juga apa sih namanya tuh, aku lupa. Kan tahu ini nggak sih The Promised Neverland? Wait, let me search it. Datang. Iya benar, judulnya The Promised Neverland, kalian tahu gak? Jujur aku belum baca makanya sampai habis, cuman aku baru nonton anime doang. Pokoknya gitu deh, aku suka koleksi. Makasih kalian mas batangnya. Jujur ya guys, aku pengen banget koleksi buku novelnya Harry Potter. Kalian tahu gak sih, Harry Potter tuh ada yang kayak bukunya tuh satu box. Jadi ada satu boxnya bagus banget. Terus pas dibuka tuh ada kayak per serinya gitu loh. Sumpah itu bagus banget, aku pengen banget guys. Pengen itu, tapi kayak apa ya, aku juga nggak tahu, itu kan lumayan gede ya. Jujur itu lumayan kayak gitu kan. Jadi aku nggak tahu juga mau taruh mana sebenarnya. Karena kayak aku mau pajang sebox karena boxnya juga bagus gitu kan. Jadi kayak mau banget, tapi itu brand bagus. Aku pengen banget novelnya Harry Potter full dari yang pertama sampai akhir, terus dia kotak. Dia kayak emang aku nggak tahu ya, dia emang jual kayak emang ada kotaknya atau gimana, tapi kayak itu bagus banget, sangat bagus. Ini kayak udah sepaket gitu kan. Itu cuma jadi pajangan aja maksudnya. Jadi apa sebelumnya emang sebetulnya enggak sih, cuman kayak itu. Aku tuh sempat beberapa kali nggak sih, ini bukan beberapa kali sih guys, tapi aku kalau misalnya aku lagi bukan show ya, kalau emang ada kegiatan aku tuh kadang bawa salah satu buku aku gitu loh guys. Kecuali lagi besokannya ujian, itu baru bawa buku ujian. Tapi kalau misalnya bukan nggak lagi ujian atau lagi nggak ada PR atau apapun itu, biasanya aku bawa satu komik guys. Karena kadang tuh ada satu sisi tuh kayak satu waktu aku yang kayak ngapain ya, tapi aku lagi di charge gitu kan, misalnya lagi nunggu kegiatan aku ambil ngapain ya, bisa kadang kayak buka-buka gitu loh guys. Jadi kayak
ada beberapa novel, lebih novel sih sebenarnya. Ada satu novel yang aku selalu bawa kemana-mana karena itu emang belum habis gitu kan. Terus menurut aku itu lebih tebal dibanding buku-buku aku yang lain. Jadi itu aku selalu bawa dan itu aku suka banget. Aku masih lanjutannya juga. Jadi aku nggak sabar aku beresin buku yang pertamanya, abis itu aku mau lanjutin kedua. Karena aku juga selain suka ceritanya, aku juga suka covernya guys. Covernya tuh lucu banget. Habis ngapain ini? Aku hari ini habis quality time sama Naila. Kenapa bete? Itu aku sulit banget masa sih. Oh sih, it's okay. Masih guys, tenang aja guys. Mungkin di VC bulan ini kita masih belum bisa bertemu. Mungkin ada satu dan lain hal yang menyebabkan kita tidak bisa bertemu tadi, tapi tidak apa-apa karena pasti dikasih kesempatan lain untuk kita bertemu guys. It's okay. Apa sih namanya? Pasti misalnya ada cara lain untuk kita berinteraksi guys, kayak misalnya jadi live atau apa lagi ya? Mungkin lewat lagi perform atau streaming atau di konser nanti dimanapun itu. Bulan depannya lagi mungkin kita bisa VC. Masih ada kesempatan lain, it's okay. Gak apa-apa guys, aku nanti bakal tetap live kok, aku usahakan ya. Kalau misalnya ada waktu yang pas nanti kita coba live, okay? Bentar, aku ada satu lagu yang kayak aku pengen banget pasang dari tadi tapi aku lupa judulnya guys. Let me search. Ini nih. Aku deh kemarin terngiang-ngiang banget sama lagu ini, nggak tahu kenapa. Seterngiang-ngiang itu. Kemarin tuh gara-gara lihat apa ya? Kalau nggak salah gara-gara ngeliat video klip di TikTok. Terus kayak nggak tahu, keren aja, masih terngiang-ngiang. Konserto yang hanya untukku. Ya kan. Jujur lagu ini ternyata emang keren. Aku baru ingat guys, aku pernah ceritain di VM. Kalau misalnya top 1 album aku tuh TWT guys. Top 1 album aku TWT. Terus aku juga kalau ditebak dari apa sih? Dari lagu-lagu yang aku suka denger, katanya aku umur 88 guys. Kok nggak salah Levi aja kaget, dia tuh umurnya tuh di atas 20-an kalau misalnya dilihat dari si ininya kan. Lah aku tiba-tiba 88, aku kayak, soalnya kalau misalnya dilihat dari genre musiknya katanya aku tuh yang pertama tuh apa ya, aku lupa yang pertama tuh apa, tapi lagu kedua tuh lagu-lagu gereja. Mungkin karena itu kali ya, aku ada beberapa dengerin lagu gereja yang mungkin udah lama gitu loh, lagu yang lama-lama mungkin. Tapi di 80-an mungkin, I don't know. Karena yang pertama tuh emang yang top 1 aku tuh bukan lagu yang tua. Jadi lagu kedua itu lagu gereja kan, lagu gereja semua. Jadi kayak ya kali ya. Mungkin. Iya, kayak dilihat dari tahun rilis kan. Jadi kayak ya udahlah. Iya, gitulah ya. Kalau top 1 lagu dari TWT enggak tahu deh aku. Yang dari rekapannya ini nggak tahu deh, kayak aku lupa kemarin top 1 lagu apa. Pokoknya kalau misalnya top 1 album itu TWT. Aku juga bingung, aku nggak nyangka kayak rata-rata yang 12 top 1 albumnya kayaknya harusnya album JKT deh. Iya, beragam banget kayaknya ini aku albumnya aku ini top 5 nya. Umur 88 bawain Candy nggak gitu sih ya, tapi ya iya, soalnya buat belajarin aku ya juga kayaknya. Biar hafalin. Kayak lagu terngiang-ngiang banget juga. Makasih kalian mas batangnya. Haruskah hidup seperti ini?
Kenapa tips salah? Kita ngomong di sini aja, tidak perlu tips salah. Top song aku lupa jujur, aku nggak hafal. Aku mau cerita banyak tadi ya mas. setahun cuman kalau didefinisikan sebagai setahun mungkin, tapi kalau bisa dijelaskan secara ininya kayaknya nggak setahun juga ya. Salah sih ya kan, nggak salah sih. Aku tuh sebenarnya masih kayak nggak nangkep gitu loh. Kayak ini tuh selalu setiap tahun pasti ada yang ngomong ini guys. Kayak aku bisa loh tidur sampai setahun. Aku bisa loh makannya setahun gitu. Kayak oke, aku tuh awalnya tuh kayak ih lucu banget gitu. Terus setelah waktu berlalu rata-rata yang pakai tuh anak-anak gitu. Jadi aku kayak oh ini kayaknya emang ada apa sih namanya, regenerasi juga gitu. Jokes ini tuh dipakai di setiap generasi gitu. Jadi ya udah gitu, rasanya tuh kayak oh ya udah nggak apa-apa kok, lanjut aja sok atuh gitu rasanya tahu, karena emang udahannya dipakai mulu. Iya jokes, aduh. Iya ya, biasanya tuh yang pakai tuh rata-rata anak SD tau guys, karena aku juga pernah pakai jokes itu. Sesuai pengalaman saya pribadi, aku tuh pakainya pas masih SD. Terus udah setelahnya aku udah nggak pernah pakai lagi. Jadi kayak ya ini mah emang kayak event anak SD gitu rasanya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Pasti semua orang pernah coba jokes ini. Iya bener-bener setiap tahun banget. Lepaskan atau menunggu saja sepatumu, ataukah ku minta tolong taman. Akhirnya aku sekolah berada di dalam kota-kotaku. Gimana cara menemukan barang hilang di dalam kamar? Menurut aku adalah coba ingat-ingat biasanya tuh ditaruh mana. Kalau misalnya ternyata gak ada, coba terakhir kali lokasi barang itu tuh paling deket di mana, gitu sih. Kalau ternyata di situ nggak ada, biasanya entah keselip di pinggiran, kalau nggak jatuh ke belakang atau ke depan atau ke samping, kemanapun itu. Makasih Kak Erika mas batangnya. Bisa kayak gitu soalnya kalau aku ya. It's okay, nggak dapet VC next time ya. Semoga kita bisa ketemu dengan cara lain, oke? Terima kasih Kak Bayong mas batangnya. Mungkin kalian mungkin ya guys ada kesibukan yang kita nggak tahu. Mungkin sekarang kita kayak longgar kok, nanti bulan depan bulan ini kita nggak tahu ya. Siapa tahu ada hal yang mendadak mungkin. It's okay. Nanti siapa tahu di tahun depan. Nah ya tahun depan. Beneran tahun depan sih, ini bukan jokes ya, maksudnya kayak beneran tahun depan mungkin dikasih kesempatan yang lebih banyak guys untuk kita bisa bertemu. It's okay. Oke. Makasih Kak Yari mas batangnya. PM aku ya. Ya lagi. Udah guys, izin ya baca top gifters. Oke. Makasih banget loh PM, pas banget masuknya. Terima kasih nama 10 ada Kak Rifki, all in only. Terima kasih ya Kak. Nama 9 ada Kak Damara, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak M Avan, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Desar, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Syawa, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Pak, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Yerika, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Zevanya, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Leo, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Bayo, terima kasih banyak Kak. Oke guys, makasih ya guys. Izin matiin live ya. Segala izin. Lucu deh kalian. Oke, makasih ya guys. Kalian semangat, jangan berkecil hati, bersedih, jangan. Kita harus menutup hari ini dengan
hati yang ikhlas dan bersyukur atas apapun yang setelah terjadi hari ini. Semoga kedepannya hari kita bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin aja apa yang terjadi sekarang bisa menjadi hal yang baik untuk kedepannya, kita nggak ada yang tahu guys, karena semuanya direncanakan Tuhan sedemikian rupa dari awal hingga akhir. Jadi gak apa-apa, kan juga kesehatan ya, jangan lupa makannya, istirahat yang teratur juga. Semoga besok kalian bisa bangun dengan kondisi yang lebih baik lagi. Semoga kalian juga bisa bangun dengan kondisi yang semangat untuk menjalani hari kalian. Oke guys, bye-bye. Terima kasih ya. Good night. Jangan lupa doa sebelum tidur, oke?